Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, bencana angin puting beliung yang menerjang 2 desa di Bondowoso menyisakan nestapa bagi para korban. Belasan keluarga kini tak memiliki tempat tinggal karena rumahnya hancur. Sementara para siswa SD dan TK korban puting beliung diberi terapi khusus untuk mengurangi dampak trauma pasca musibah. Samsul Arifin hanya bisa tertegun saat melihat rumahnya di Dusun Kerajaan Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Bondowoso. Hampir seluruh bangunan rumah porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Demikian pula dengan sisa perabotan yang rusak akibat tertimpa puing bangunan. Pria berusia 60 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani kini sangat terpukul karena tidak tahu lagi ia dan keluarganya akan tinggal. Mana kondisi rumahnya, Pak? Hancur, Pak. Dan mati lagi, Pak. Apa saja yang rusak ini, Pak? Ya, yang utuh cuma ada kayunya yang agak tegak, Pak. Ya, lainnya kan hancur, Pak. Bapak tinggal sama siapa di sini? Saya kepala keluarga di sini, Pak. Berapa orang? Istri 5. Terus ini apa saja yang rusak, Pak? Genteng, seng. Terus bakas lainnya juga banyak rusak. Kursi habis, Pak. Selain Samsul, belasan rumah warga lainnya juga hancur disapu angin. Sementara itu, para siswa SD dan TK, korban angin puting beliung di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Bondowoso, mendapatkan terapi khusus guna menghilangkan dampak trauma akibat musibah yang mereka alami. Dipandu dari Dinas Sosial dan Polisi Wanita, para siswa diajak bersukacita bersama, mulai menyanyikan lagu, mendengarkan dongeng, hingga bermain ketangkasan. Hal ini sebagai terapi psikologis agar anak-anak terhindar dari trauma pasca terjadinya musibah. Ya dari PPK juga, kemudian dari Polres, Polwannya itu hadir alhamdulillah hari ini. Bagaimana tugas-tugas ini juga untuk menangani trauma healing yang dialami oleh calon-calon pemimpin bangsa kita yang kita persiapkan untuk Indonesia Emas 2004. Ya, kemudian ada juga mereka yang kehilangan ruang kelas mungkin ya karena rusak segala macam. Itu akan segera kami tangani dengan tanggap darurat. Angin puting beliung menerjang 2 desa di Kecamatan Prajekan, Bondowoso pada Kamis petang. Akibatnya ratusan rumah porak-poranda dan beberapa warga terluka. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Anak perempuan berusia 6 tahun yang dilaporkan hanyut ke Sungai Buntaran, Surabaya akhirnya ditemukan tewas. Jenazah ditemukan mengapung berjarak 3,5 km dari titik awal korban hilang terbawa arus air hujan. Petugas dibantu warga melakukan pencarian korban tenggelam anak perempuan berusia 6 tahun akibat terseret air hujan di selokan Jalan Bumisari Indah, Surabaya, Kamis 18 Januari 2024 Sabtu pagi. Korban akhirnya ditemukan tewas mengapung di Sungai Buntaran, Kelurahan Manukan, Kecamatan Tandes, yang berjarak 3,5 km dari lokasi awal korban bermain. Buyung Hidayat, Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Kota Surabaya, mengatakan jenazah diketahui bocah MWN dari pakaian dan identifikasi keluarga. Proses pencarian memakan waktu beberapa hari karena tim SAR kesulitan menelusuri gorong-gorong yang sempit serta kondisi cuaca masih hujan. Jadi hari ini tadi pagi kurang lebih pukul 6.30 posko operasi pencarian menerima informasi dari warga masyarakat menemukan sesosok tubuh sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan operasi SAR gabungan ke lokasi. Setelah sampai lokasi, lalu kita menghubungi rekan Inafis maupun rekan kepolisian untuk identifikasi sekaligus olah TKP. Jarak yang ditemukan dari TKP berapa? Kalau lihat jaraknya dari titik awal kurang lebih 3 sampai 3,5 km ya dari susur sungai. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh Rahman ketika melihat benda seperti boneka mengapung. Namun setelah ditarik menggunakan kayu, ternyata mayat anak perempuan. Awal ketemunya itu gimana, Pak? Oh ya, awal mulai itu ditemukan sama anak kecil yang hanyut di bawah kali. Saya dipanggil, saya kejar, saya tarik ke pinggir. Nah, Ke pinggir? Dikirain anak-anak itu tadi ini
boneka gitu loh. Dia nggak tahu kalau itu apa, bayi atau anak. Itu kondisinya gimana, Pak? Kondisinya sudah bengkak gitu. Sudah bengkak. Pakai lengkap ini, pakai baju. Pakai lengkap. Terus bawa sandal kiri kanan gitu. Itu pada saat itu Bapak tarik pakai apa? Saya tarik pakai kayu. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis setelah melihat kondisi anaknya tidak bernyawa. Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Polsek Tandes melakukan identifikasi olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diautopsi. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, seringnya terjadi kecelakaan di jembatan Suramadu karena pengendara motor menerobos jalur mobil. Jajaran Satlantas Polres Bangkalan bertindak tegas. Jika sebelumnya saudara pemotor nakal hanya ditegur, kali ini menerima sanksi tilang di tempat. Puluhan pengendara roda 2 ini terjaring razia polisi lalu lintas Polres Bangkalan. Mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya menerobos masuk lajur roda 4 meski sangat berbahaya. Pengendara motor yang terjaring razia ini diduga sudah sering masuk lajur roda 4 karena dianggap lebih cepat melewati jembatan Suramadu. Sebelum ada sanksi tilang, polisi sudah berulang kali mengingatkan agar berkendara dengan tertib. Melalui sanksi tilang ini diharapkan pengendara motor mentaati aturan lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Kami melaksanakan kegiatan rutin penertiban sekaligus penindakan kepada masyarakat pengendara sepeda motor roda 2 yang melewati jalur roda 4. Jadi kegiatan ini insya Allah akan kami laksanakan rutin. Tujuannya apa? Biar masyarakat sadar akan keselamatan, bahwasanya keselamatan itu adalah hal yang utama di jalan raya. Kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita tertib berlalu lintas. Kalau memang sepeda motor di jembatan Suramadu, silakan menggunakan lajur sepeda motor. Karena apa? Di bentang tengah di jembatan Suramadu angin pasti kencang yang akan menyebabkan mungkin dari pengendara oleng ke kanan karena bukan lajurnya, bisa tertabrak oleh kendaraan roda 4. Dan sudah banyak korban yang ada di bentang tengah ataupun di jembatan Suramadu. Sebelumnya seorang pengendara motor tewas setelah terjatuh di lajur mobil bentang tengah jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Korban warga Kalimas Madya, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian ini diduga mengantuk hingga terjatuh. Korban dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, petugas damkar di Lumajang mengevakuasi seekor kucing tercebur ke sumur dengan kedalaman 10 meter. Meski terkendala sempitnya lubang, kucing berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kucing bernama Romi milik Sofia, warga desa Urang Gantung, Lumajang. Diketahui pemiliknya tercebur sumur. Pemilik akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi kucing kesayangannya. Dengan peralatan seadanya, petugas kemudian menuruni sumur sedalam kurang lebih 10 meter. Meskipun lubang sumur sempit, namun petugas tetap berusaha melakukan penyelamatan. Setelah lebih dari 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kucing dalam kondisi hidup dan kemudian diserahkan ke pemiliknya. Itu bertengkar sama kucing yang oran itu, terus tiba-tiba ibu bilang kalau kucingnya ada di sumur gitu. Waktu itu saya lagi ngerjain tugas di laptop, jadi ya udah terus mau diselamatin pakai galat, nggak bisa terus masuk ke bolongannya itu. Langsung hubungi damkar ya? Iya, langsung hubungin, soalnya udah nggak bisa kan. Terus rencananya ibu mau turun, jadi nggak dibolehin sama saya, takutnya kan banyak kejadian juga pernah mati di sumur. Untuk evakuasi kucing pada hari ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kurang lebih 10 menit Mas ya. Kedalaman berapa? Kedalaman 10 meter. 10 meteran dari dalam sumur yang ada airnya. Ada kendala kan?
Prosesnya adalah sumur terlalu sempit untuk lubangnya. Jadi itu memasuki itu ya pelan-pelan dengan hati-hati, Mas. Petugas pemadam kebakaran mengimbau warga agar tidak ragu menghubungi petugas ketika ada keadaan darurat, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan jiwa manusia. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalasveva Jayamahe di Jalan Hang Tua Surabaya Minggu pagi diresmikan dan dibuka perdana untuk masyarakat umum. Museum ini, saudara, berisi sejarah kejayaan maritim bangsa Indonesia di masa lampau serta peran penting TNI Angkatan Laut mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Pemirsa, Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalasveva Jayamahe di kawasan Hang Tua, Kota Surabaya, Minggu pagi resmi dibuka. Pembukaan sendiri dihadiri oleh ratusan masyarakat serta para pelajar. Museum ini menyimpan berbagai alutsista dari TNI Angkatan Laut. Selain itu, museum ini juga menghadirkan teknologi canggih 4.0. Seperti apa kecanggihan museum ini? Yuk kita ikuti yuk. Inilah ruang untuk menjelajah kejayaan maritim bangsa Indonesia di masa lampau, serta peran penting TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Beragam koleksi museum ditampilkan mulai dari tokoh-tokoh nasional TNI Angkatan Laut, koleksi senjata yang digunakan prajurit mulai dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Juga berbagai koleksi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Tidak hanya layar 3 dimensi, Museum TNI Angkatan Laut berbasis digital ini juga dirancang dengan konsep kekinian, seperti tata cahaya dan multimedia interaktif animasi untuk menghasilkan tata pamer modern. Tak hanya menarik para orang dewasa, Museum TNI Angkatan Laut ini juga menarik minat anak sekolah untuk berkunjung dan belajar lebih mendalam tentang perjuangan kegigihan prajurit TNI Angkatan Laut dalam merebut dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini sangat bagus sekali ya. Ini yang kalau dulu itu masuk ke dalam, Pak. Jadi istilahnya kurang dikenal. Jadi mau masuk tuh kayak susah gitu. Kalau di depan sini kan istilahnya langsung depan kelihatan. Jadi orang agak tertarik gitu. Jadi lebih masuk dan melihat-lihat koleksinya mungkin lebih komplit atau apa gitu. Dari kapal selam dan alat-alat canggih dari TNI Angkatan Laut. Salah satunya seperti kapal tempur dan kapal selam. Setelah melihat ini, saya akan ingin menjaga bangsa agar tetap menjadi bangsa yang hebat dan maju. Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalasveva Jayamahe di kawasan Jalan Hang Tua, Surabaya diresmikan Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo. Diharapkan generasi muda bisa lebih mendalam lagi mengenal kejayaan maritim, sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan konsep teknologi 4.0, kami dari TNI Angkatan Laut beserta PT Triboga dapat mendisplaykan kejayaan TNI Angkatan Laut, kejayaan maritim. Harapan kami ini benar-benar dapat menjadi edukasi bagi anak-anak sekolah, bagi masyarakat, dan khususnya bagi prajurit Angkatan Laut, sehingga dapat meningkatkan semangat juang naluri tempur kita sebagai prajurit Angkatan Laut, sebagai para pejuang-pejuang Jalasveva. Museum ini dibuka gratis mulai tanggal 20 hingga 21 Januari 2024. Setelah itu, pengunjung akan dikenakan tarif tiket masuk Rp40.000. Pemirsa, setelah melihat-lihat dari isi museum ini, selain menampilkan beragam alutsista dari TNI Angkatan Laut, juga ada beberapa tokoh pahlawan nasional dari TNI Angkatan Laut. Selain itu, pencahayaan dari Museum Jalasveva Jayamahe ini sendiri juga tergolong modern, yakni menghadirkan teknologi 4.0.
yang cukup canggih. Dari Surabaya, Sri Rahmadi Putra dan Fauzan melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.